Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Tadi disampaikan Mas Tanto bahwa yang nasi kultum hari ini, waktu ini adalah Ustadz ya. Tapi kalau Ustadz itu kaitannya dengan kegiatan keagamaan. Tapi kalau pengertian Ustadz sendiri, menurut saya Ustadz adalah sebagai guru. Guru yang ada di dalam suatu pondok, dalam suatu acara keagamaan pada Ustadz, tapi ketika memaknai Ustadz sebagai guru, maka saya pernah sebagai guru, jadi saya lebih cenderung ke guru aja. Dan sebetulnya saya juga tidak terlalu fokus untuk memberikan suatu pemaknaan agama secara tinggi, tapi paling tidak kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri pada Allah, dan langkah-langkah yang paling sederhana kita lakukan dan berusaha untuk selalu kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk institusi. Dan ini juga kaitannya dengan kemarin waktu Mas Joko itu materinya sejauh mana kita bersolawat pada Rasulullah ketika kita ingin mencari syafaatnya nanti. Nah, untuk itu kita mencoba untuk memaknai yang paling kepenak kita lakukan. Jadi kita tidak usah terlalu muluk, dan kita tidak istilahnya itu semangat, enggak. Tapi ini adalah modal kita untuk berbuat lebih baik untuk diri kita sendiri, bukan untuk yang lain. Kalau misalnya orang lain mau ngambil makna itu, dipersilakan, karena itu ada modal untuk pembekalan diri kita pada Allah suatu saat kita akan mencari syafaat nanti. Yang kita sadari, kita ini dari sisi usia sudah katakanlah sudah melebihi lah dari usia muda. Dan kalau kita melihat Rasulullah itu meninggal saat usia 63, kita ini sudah usia berapa sekarang? Saya sudah 60, berarti 3 tahun lagi saya punya kesempatan itu. Nah, kekurangan itu kita mencoba ketika kita sudah purna, kita berusaha mempersiapkan diri itu. Tapi sebelumnya bukan 3 tahun ini, tapi sebelumnya juga kita sudah harus mempersiapkan diri. Langkah pertama yang jelas kita harus menjaga wudhu. Tolong ini juga perlu dianu teman-teman ya, ketika kita melakukan perjalanan jauh, misalnya lintas daerah, terutama juga sekarang ini mulai dengan kepadatan lalu lintas dan risiko di jalan yang sangat tinggi. Nah, kita sudah berserah diri pada Allah dengan menjalankan wudhu itu, agar kita tetap terjaga. Dan berusaha untuk kita selalu berangkat lebih pagi, karena lebih enak kita melakukan kita merasakan udara pagi dan kita tidak tergesa-gesa, kita bisa mengalah pada anak-anak yang berangkat ke sekolah yang waktunya sudah mepet, kita bisa mengalah berjalan mereka untuk pergi ke tempat sekolahnya. Generasi itu adalah generasi yang lebih panjang untuk menikmati kehidupan. Yang pertama. Kemudian juga insya Allah dengan menjaga itu, menjaga wudhu kita akan dijaga dari segala risiko. Kalaupun risiko itu terlalu besar, kita sudah pasrah. Walau alam, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita sudah mulai memasuki kantor lah, katakan seperti itu, kita tidak terlambat, kita bisa mempersiapkan peralatan kita. Kemudian kalau kita masih mempunyai waktu, kita sempatkan untuk duha. Sehingga waktu duha jangan ada di jam-jam kerja, juga tidak.
saya kira tidak pas menurut saya. Ya ketika sudah sampai, kita presensi, kita mempersiapkan peralatan yang kita pakai untuk menunjang pekerjaan kita, masih ada waktu kita untuk berdoa, sholat duha. Dan sholat duha sendiri, usahakan untuk selalu berdoa untuk diri kita sendiri, karena itu kaitannya dengan itu nanti bekal kita, kemudian untuk mendoakan keluarga kita. Yang kedua, berdoa untuk institusi kita, yang jelas itu. Karena apa? Ketika kita mendoa istilah perahu, jangan sampai perahu kita karam, maka kita selalu berdoa agar perjalanan perahu itu tetap terjaga, tetap stabil ya. Maka itu kita perlu menjaga keseimbangan diri kita. Istilah Mas Akmal, istilah Madura itu personal balancing. Jadi insya Allah kalau kita menjaga itu, kita punya keseimbangan yang baik, kepleset pun kita nggak akan jatuh, keseimbangan terjaga. Tapi kalau keseimbangan kita tidak terjaga, kita kepleset jadi geblak. Dan resikonya lebih tinggi. Untuk itu kita perlu menjaga keseimbangan itu. Kemudian resiko di jalan juga terkadang tidak kita sadari. Ini pernah juga kita alami 3 kali saya ada hal yang mungkin fatal. Yang pertama itu ketika kami pulang habis maghrib di sebelah timur Bunpin Gembiralogo. Ketika hujan, saya mau nyalip mobil, tapi mobil mau nyalip motor yang di depannya. Kemudian dari depan ada mobil juga, saya juga kepencet di situ. Tapi alhamdulillah ketika badan saya kita serempetkan di mobil yang saya salip, motor keseimbangan terjaga, alhamdulillah. Jadi cuma badan dan jaket aja yang gesut mobil yang saya salib itu. Itu yang pertama dan itu kita syukuri alhamdulillah. Yang kedua, ini baru saja waktu kita koordinasi di Balai Roso ya. Kalau tidak ada sesuatu yang mungkin kaki saya sudah patah. Tapi karena ya itu kuasa Allah juga sih, kita nggak. Alhamdulillah juga cuma lecet. Yang ketiga di sebelah timurnya Pak Win, perempatan itu ya. Saya dari selatan banter banget, saya nggak ada yang saya kejar, tapi waktu itu udaranya pagi dan masih lenggang. Tiba-tiba ada mobil dari timur. Seharusnya kan dia berhenti melihat, langsung aja wah sini. Tapi alhamdulillah ketika ada saat yang tepat, ada keputusan yang tepat, kita coba untuk kita tancap dan kita kepotkan ya istilahnya kepotkan dan alhamdulillah cuma rempet tangan saya di pagar itu pemasukannya itu jadi ya saya lihat juga nggak apa-apa alhamdulillah. Nah dari situ saya berkeyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat menurut saya sangat kita butuhkan ketika kita dalam perjalanan kita menuju tempat kerja yang sifatnya adalah jihad untuk keluarga. Yang selanjutnya jadi kita sampaikan kita berdoa untuk itu juga. Tolong juga bahwa kita mendoakan institusi karena itu adalah tempat kita untuk mencari sesuatu, mencari nafkah untuk keluarga dan itu bisa dikatakan kita tidak untuk keluarga juga, untuk institusi juga. Makanya kita harus berusaha untuk berbuat yang baik. Kita harus selalu positif thinking pada semuanya, pada siapa, pada kebijakan, pada orang, pada yang lain kita harus tetap punya sikap untuk berpikir positif. Karena ketika kita berpikir negatif, kita akan selalu bimbang. Keseimbangan kita akan nggak bisa menjaga keseimbangan.
Kemudian ya kita sudah itu kaitannya dengan tadi kita menjaga wudhu, kaitannya dengan kemarin disampaikan Mas Joko itu, terima kasih kami diingatkan juga. Salah satu upaya ketika kita sudah dari rumah, kita sudah melakukan wudhu, kita sudah keluar dari rumah, bisa hal seperti itu kita mencoba untuk mendoakan mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin di dalam keluarganya kita punya persepsi mungkin sudah dilalaikan, dia nggak akan sempat untuk mendoakan orang tuanya yang sudah tidak ada. Kita bisa melakukan itu. Yang pertama adalah dari Nabi Mustafa SAW sampai waduriyati itu Al-Fatihah. Kemudian untuk orang-orang tua kita, saudara-saudara yang telah mendahului kita, hingga waktu perjalanan itu akan bisa dijadikan sarana untuk membekali ini. Dengan kemudian dilanjutkan dengan surat pendek itu, yang kulhu itu, ayat kursi, kemudian sampai yang selanjutnya sampai ke istighfar, sampai kemudian sholawat, bisa juga nanti diakhiri dengan tahlil dan doa sepanjang perjalanan dari rumah sampai tempat kerja. Terkadang ketika kita istighfar, kadang kita lupa dari perjalanan setelah kita mendoakan semuanya sampai di tempat kerja istighfar terus. Jadi untuk sholatnya lupa. Tapi juga sebaliknya, ketika kita sudah mulai sholawat itu di perjalanan itu, kadang kita lupa. Kita sudah sampai tempat kerja di sholawat terus. Padahal seharusnya kan kita sudah membagi. Kalau saya membaginya dari keluar desa, kemudian sampai di itu Mbak Barsari itu kita sudah mulai istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kemudian melangsung ke jalan ke Mino. Mino itu kita sudah bersolawat. Nah nanti di jalan ngalor tempat Pak itu kami sudah melakukan zikir. Nanti di jalan Kaliurang itu kita masuk ke sana, di pasar Gentan itu kita sudah mulai berdoa semuanya. Jadi, nah kalau misalnya ada sisa waktu, bisa bisa sampai di Bintong itu kita juga mulai menghafalkan surat-surat. Jadi seakan kata sebagai imam. Jadi kita sudah mulai ke sana. Seakan kita menjadi imam. Jadi kita mau bicara keras, mau bicara kan ketutup film, kita nggak akan dengar. Kita merungokkan suara kita sendiri. Apakah pantas ketika kita ada di depan jamaah sholat itu? Tapi itu harus kita coba. Itu untuk membekali diri kita bahwa kita harus selalu ketika kita mencari syafaat, kita harus juga mencari jalan untuk selalu bersolawat di situ. Dan itu adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ini perlu kita sampaikan karena ya kita tinggal berapa sih waktu kita akan damai surut, mau surut. Ya. Kalau turi-turi kita itu ya ditandul di kebun agung itu kan kita udah mau ke sana. Kita harus siap dari situ. Kita nggak gelisah dengan apapun. Kita tinggal jalani, kita tinggal sisa waktu yang kita miliki, kita pergunakan untuk mengejar ketertinggalan itu. Saya prinsip seperti itu. Jadi tidak terlalu muluk, kita harus begini, tapi kita akan tersana. Alhamdulillah juga kita sudah dibekali dengan bekerja dengan bahagia. Nah kebahagiaan itu mari kita nikmati bersama-sama, kita nikmati dengan keluarga, dengan masyarakat, kemudian juga dengan teman-teman kita. Kita harus berbahagia juga. Bahagia itu adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain juga.
Bukan bahagia itu untuk aku tok, tapi kita harus bisa membahagiakan orang lain juga. Dengan berpikir positif, kita menghargai orang lain, kita mengorangkan orang lain juga. Sehingga kita bisa meminta kekurangan kita itu apa, kelemahan kita apa, kita bisa diskusi untuk pengembangan diri di sana. Untuk itu kita sebagai insan, kita harus menjaga seimbang itu. Pertama kita harus menjaga seimbang itu. Banyak sekali makna-makna kalau kita melakukan wudhu ketika sedang melakukan perjalanan. Kita tidak akan dijaga kok. Mata kita mungkin ketika melihat, ya ini ada banyak. Harap nanti mas. Ketika kita melihat orang lain yang mungkin lawan jenis kita yang wah pakainya gitu. Insya Allah kita akan meredup kok. Kita nggak langsung mendelik itu enggak. Kita akan meredup. Alhamdulillah masih ada orang yang kayak gitu dan kita dikasih kenikmatan keindahan yang di depan mata. Ya kita bersyukur juga. Tapi kita nggak langsung, nggak. Jadi ketika kita sudah melakukan itu, insya Allah sebenarnya dijaga hal-hal yang negatif, hal-hal yang bertentangan dengan akan terjaga juga, terjadi juga, terantisipasi juga. Jadi hal-hal yang kasar mata ya, kaitan dengan saya mungkin hal yang goib itu kan biasanya juga akan cepat untuk menempel ketika kita sedang hang. Dengan adanya kita menjaga itu, kita melakukan aktivitas, kemudian berdoa, terus selawat, zikir, kemudian berdoa, insya Allah semuanya juga akan mental. Tapi kalau itu dikehendaki, ada yang mengikuti, kemudian dikatam, misalnya Jawa katami, kemudian diikuti, itu akan menjadi pembimbingnya, itu akan mengurangi juga nanti aktivitas kita dalam beribadah. Kita sudah kita ketika dia bergerak di bidang itu, biasanya kita ajak sholat juga biasanya bergerak. Ya kita sholat masjid. Wah, aku sudah baru sholat. Iya, jawaban itu. Orang pemukulan yang gue, ayo sholat aku. Tenang, aku pesan. Wah, susah. Karena dia udah seperti itu. Apakah itu juga berpengaruh pada diri mereka? Tapi yang jelas akan kelihatan seperti itu. Hingga waktu yang seharusnya kita pakai untuk sholat, untuk ibadah yang lain, mereka asik dengan ngobrol dan sebagainya. Ketika diajak, alasannya seperti itu. Yang teman-teman yang berbahagia, insya Allah selalu sehat. Satu hal yang perlu kita sadari, coba kita mulai merefleksi diri kita ini sudah dalam masuk usia berapa, coba kita lihat diri kita sendiri, apakah kita masih ingin ya menuruti hawa nafsu kita, ngomong sak gelembe waras saat ini. Janganlah, kita mulai ngerem lah istilahnya. Kita harus ngerem itu. Satu saat kita nggak tahu ya jatah waktu kita itu berapa. Apakah yang muda dulu atau yang tua dulu sih kita nggak tahu. Makanya kalau yang mau duluan ya monggo. Jadi ketika kita sudah mengajari itu, kita harus mulai ngerem diri kita bahwa segala sesuatunya harus kita persiapkan. Kita sebagai punya tanggung jawab mendidik anak, tanggung jawab nafkah. Insya Allah di UI sudah cukup lah untuk hal-hal yang seperti itu. Pendidikan juga sudah cukup, ada bantuan untuk ke sana. Sehingga kita tinggal mengarahkan aja, kemudian jangan sampai mereka melupakan ibadah, melupakan sholat, melupakan orang tua. Itu yang penting. Ketika anak-anak kita sudah melupakan sholat, waktu karena itu adalah, kalau saya memaknai, itu adalah kunci kita masuk ke surga. Makanya saya setuju dengan Pak Jota, ayo kita sholat, kita masih diberi kesempatan berjalan, kita bisa berjalan, kita ke masjid.
Saya sangat setuju dengan itu. Tapi sholat nggak hanya di masjid aja, masih bisa dilakukan di rumah. Ketika kita menyempurnakan sholat kita dan sholat-sholat sunatnya. Dan banyak sholat-sholat, ada sholat, ada doa, tahajud, kemudian qablah ba'diyah, kalau di masjid silakan. Jadi mohon maaf, saya nggak apa ya, jangan nggak terlalu muluk saya, musuh sih gitu, enggak. Tapi kita berusaha untuk ke sana. Alhamdulillah juga saya dikasih jadwal itu untuk adzan subuh, sehingga saya sebelum jam 3 sudah bangun. Ini turunnya enggak, bukan turunnya enggak, kita sudah tahu turunnya enggak lah. Kecuali kalau saya capek banget mau bangun susah, tapi nanti itu udah 3:30 sudah bangun, karena kita harus persiapan jam kerja dan melantunkan adzan, kita mengajak. Dan sekali saya gugah-gugah anak saya, udah digugah tapi juga tidur lagi. Dan dari situ eh, saya dengan suara adzan itu saya berusaha untuk menggugah anak saya biar dia menuruti atau ikuti ke masjid. Dan alhamdulillah sampai saat ini untuk subuh saya nggak pernah, bukan lalu ya Bu. Ya, kalau mau taklu nanti, tapi kalau kenyataan seperti itu, dan saya berterima kasih pada teman-teman takmir. Walaupun saya tidak takmir, dan tanggung jawab saya, tapi ketika saya dijabah itu, alhamdulillah berusaha untuk berbuat lebih baik lagi. Eh, Mungkin itu ya. Em, dan satu lagi, kita sudah mengalah, kita sudah menjaga itu. Satu lagi, setelah kita mulai menundukkan kepala kita lah, sedikit aja. Jangan sampai kita eh, apa ya, gini loh, dan kita duduk, kita rasa lah, artinya manusia itu sama. Yang buat tidak sama di hati mereka sendiri, hati sendiri, kita merasa beda. Kita sama, cuma kesempatan itu mungkin ya, mungkin yang membuat berbeda. Tapi enggak, kita sama. Kalau ada perbedaan, kita coba untuk berdiskusi untuk menentukan satu sikap untuk kemajuan bersama-sama. Dengan menundukkan diri kita menghargai orang lain, kita mengorangkan orang lain, kita berusaha komunikasi dengan orang lain, kalau bisa komunikasi dengan semuanya, sehingga informasi-informasi itu akan gampang kita terima, kita cerna, kita pahami bersama untuk bisa dilakukan bersama. Ketika itu menyangkut kebijakan institusi. Teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya saya terlalu tapi kondisi ini yang perlu kita mulai sadari. Kita berusaha, misalnya kita berusaha berubah dan berusaha untuk berbuat baik. Berbaik untuk diri sendiri, bukan buat orang lain. Karena ya kemarin saya terbuka dengan Pak Mas Joko kemarin ya, ketika selawat gitu. Nah itulah salah satunya yang kita tahu. Saya nggak tahu saya berapa kali karena nggak pernah saya hitung. Cuma ada jarak itu kan kita bagi. Ya alhamdulillah, dari perjalanan ini, ketika saya ada salah, ketika saya ada dalam pergaulan juga ada banyak kesalahan dan saya tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi kebijakan dan pekerjaan yang tidak tuntas, itu bukan teman-teman yang salah, tapi mungkin informasi yang tidak jelas, atau mungkin saya yang tidak bisa menyampaikan pada teman-teman, tidak bisa ya tidak bisa lah, pokoknya tidak bisa, tapi yang tidak bisa. Jadi teman-teman, oke, begitu teman-teman. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.